Sambil merintih kesakitan, ia tertangkap oleh Memphis. Dan Bob Lee mengatakan jika dirinya tak membunuh presiden. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas series yang berjudul Shooter, yang dimana series ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar-bingar kota. Lalu pada suatu hari temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tahu gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Setelah kejadian penembakan pada Presiden Ukraina, Bob Lee pun dijadikan tersangka sementara. Namun, ia masih harus mendekap di rumah sakit akibat luka yang ia alami setelah melompat dari ketinggian. Sementara itu, istrinya Julie ditahan oleh pihak FBI untuk diinterogasi perihal apakah suaminya yang bernama Bob Lee Swagger pernah terindikasi akan menembak presiden. Dan jawaban Julie adalah tak mungkin, karena ia sangat mengenal suaminya sebagai mantan marinir yang setia pada negara. Di satu sisi, ketua FBI tengah mewawancarai pula Bob Lee yang telah sadar dari pingsannya. Namun semua pertanyaan tak ia jawab dan ia hanya berkata dirinya membutuhkan pengacara. Ia ingin memanggil pengacaranya yang bernama Sam Vincent. Lalu tak lama, pengacaranya pun datang dan menyuruh ketua FBI untuk keluar terlebih dahulu dari ruangan dan membiarkan Bob Lee mendapat hak undang-undang. Setelah ketua FBI tersebut keluar, barulah Bob Lee berbicara pada pengacaranya. Ia mengatakan jika dirinya tak menembak presiden dan dirinya sedang dijebak. Namun, Sam ingin Bob Lee terlebih dahulu memberikan secara detail bagaimana hal itu terjadi. Kemudian, saya menuliskan ada orang lain yang terlibat di dalam bukunya. Dan Bob Lee mengangguk. Saya menjelaskan jika tim FBI telah mengkuras habis isi rumah Bob Lee dan memindahkannya ke gudang federal. Dan yang paling parah adalah FBI memiliki rekaman yang memperlihatkan Bob Lee tengah mengintai lokasi. Serta hal yang paling merugikan adalah Bob Lee akan dipindahkan ke penjara federal karena luka yang ia alami tak mengancam nyawa. Tetapi, saya mengatakan jika Bob Lee mempunyai sesuatu informasi, ia harus memberitahunya dan Bob Lee menuliskan nama Isaac Johnson. Kemudian tak lama Bob Lee dipindahkan ke penjara federal dan di sana ia langsung diberi sambutan yang terlihat seperti ujaran kebencian karena dirinya telah membunuh presiden. Dan hal paling mencengangkan terjadi di sini, di mana Isaac bertemu dengan seorang yang ternyata menjadi dalang di balik penjebakan, pemfitnahan, dan percobaan pembunuhan pada Bob Lee Swagger. Di mana ternyata Isaac meminta bantuan pada Bob Lee untuk menjebaknya. Dan karena sekarang ia berada di penjara federal dengan tingkat keamanan tinggi, mustahil untuk bisa membunuh Bob Lee langsung. Namun orang tersebut seakan-akan meyakinkan jika Bob Lee bisa dibunuh di dalam penjara. Kemudian scene berpindah pada Jack yang menghampiri salah satu petugas penjara. Ia menyuruhnya untuk mengeluarkan Bob Lee dari perlindungan ke popularitas umum. Namun, penjaga sipir tersebut mengatakan jika Bob Lee adalah napi paling tenar dan tak bisa dipindahkan begitu saja. Lalu, Jack memberikannya sebuah alat yang menyuruhnya untuk menaruh benda tersebut di sistem HVAC. Kemudian setelah bertemu Jack, penjaga penjara tersebut mulai menyalakan benda tersebut dan tak lama alarm menyala yang membuat seluruh napi harus keluar. Akhirnya Bob Lee pun dikeluarkan dari perlindungan dan dipindahkan ke populasi umum. Tetapi baru saja ia dikeluarkan, tiba-tiba ia langsung diserang oleh seseorang yang sepertinya kesal terhadap perbuatan yang telah Bob Lee lakukan. Beruntung ia berhasil dilerai setelah seorang yang bernama Alexander Prosovich yang ternyata sangat senang karena Bob Lee telah berhasil membunuh Presiden Ukraina. Bob Lee berhasil melakukan yang saudara-saudara Rusianya hanya impikan, karena bagi dirinya Bob Lee adalah pahlawan. Ia langsung diberikan sebuah hadiah. Kemudian scene berpindah pada Isaac yang tengah berada di ruang latihan tembak. Ia bertemu dengan Jack Payne dan memarahinya karena ia gagal membunuh Bob Lee. Ia kemudian ingin Jack berhasil membunuh Bob Lee. Sementara itu, istri dari Bob Lee yaitu Julie telah selesai diinvestigasi oleh FBI dan ia langsung pergi ke rumah kakaknya. Di sana ia langsung dikerubungi oleh pihak media untuk diwawancarai.
Namun, pengacara Bob Lee berhasil menahannya. Sesampai di rumah, Julie langsung meminta Sam agar bisa membebaskan Bob Lee secepatnya. Sam berjanji jika ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa membantu Bob Lee. Kembali ke penjara, di mana Bob Lee ternyata telah dipindahkan sel menjadi satu ruangan dengan Alex, di mana Alex memberikannya hadiah. Alex memperlihatkan barang-barang yang ia miliki, di mana ia memiliki pisau, senjata, ganja, makanan, dan sebuah telepon. Akhirnya Bob Lee tertarik dengan sebuah telepon dan meminjamnya pada Alex. Dan yang ia telepon bukanlah istrinya, melainkan Isaac Johnson. Kemudian ia bertemu dengannya di penjara, dan Bob Lee mengatakan betapa teganya Isaac telah menjebak teman seperjuangannya. Dan disinilah kebencian pada Isaac muncul ketika dirinya mengatakan tak pernah menganggap Bob Lee sebagai teman. Padahal mereka berdua telah melewati misi bersama sebanyak 53 kali. Lalu Bob Lee bertanya pada siapakah Isaac bekerja, tetapi Isaac tak menjawab pertanyaannya dan justru ia pergi. Akhirnya karena tak ingin keluarganya terluka, Bob Lee pun mengatakan jika dirinya akan mengaku telah menembak presiden. Ia tak ingin ada wawancara dan tak ingin ada sidang. Ia hanya ingin menghilang. Keesokan harinya Bob Lee berbincang dengan Alex untuk mengatakan jika ia tak bisa terus di sini. Sementara itu, para musuhnya terus mengintai Bob Lee dari kejauhan. Dan salah satunya adalah Pavlo Tenney, seorang pemerkosa yang telah ditangkap sebanyak 3 kali. Lalu, Bob Lee bertanya bagaimana keluarga Alex ketika dirinya berada di penjara. Alex menjawab jika keluarganya tak akan pernah tersentuh. Saat Bob Lee bertanya caranya, Alex mengatakan jika dunia ia dan Bob Lee berbeda. Tapi tiba-tiba Alex menyuruh Bob Lee menghafalkan sebuah nomor jika sewaktu-waktu keluarganya membutuhkan bantuan. Ia menyuruh Bob Lee untuk meminta bantuan atas nama Alexander Prosovic. Kemudian, scene berpindah pada seseorang yang bernama Hog Meakum. Ia bertemu dengan orang Ukraina yang terlihat menjalin kerjasama dengannya. Meakum bertanya tentang kapan presiden baru Ukraina akan bekerja. Namun orang yang diketahui bernama Grigori menjawab, setelah Swagger dikubur. Lalu setelah bertemu dengan Grigori, Meakum menelpon Isaac untuk bertanya kabar apakah Bob Lee telah mati. Dan jawaban Isaac adalah belum. Tetapi Isaac mendapat kabar baik karena Bob Lee akan mengakui perbuatannya esok hari. Meakum pun mengapresiasi kerja dari Isaac. Lalu ia mematikan teleponnya dan kembali menelpon Jack Payne untuk mengurus Bob Lee agar ia mati sekarang juga. Akhirnya Jack menelpon anak buahnya yang berada di penjara untuk membunuh Bob Lee. Sementara itu, tiba-tiba saja kamar milik Alex dan Bob Lee digeledah oleh petugas penjara. Dan mereka menemukan barang-barang pribadi yang telah Alex selundupkan. Beruntung, Bob Lee berhasil terlebih dahulu menyembunyikan telepon milik Alex. Kemudian, mereka pun dikeluarkan terlebih dahulu dan Alex dipindahkan dari kamarnya. Kemudian, saat tengah malam, salah satu anak buah Jack tiba-tiba mengubah area CCTV milik kamar Bob Lee dan meminta izin pada rekannya untuk berpatroli. Temannya yang sedang asik memainkan konsol game pun mempersilahkan hal tersebut. Akhirnya anak buah Jack pergi ke kamar Pavlo dan menyuruhnya untuk menyelesaikan Bob Lee. Sementara itu Bob Lee sepertinya telah mengetahui hal yang akan ia hadapi. Maka dari itu ia menyiapkan beberapa buah bola dan dimasukkan ke dalam kaos kaki. Kemudian tak lama, anak buah Jack membukakan pintu Bob Lee dan mengatakan jika Pavlo akan menjadi teman sekamarnya. Karena sudah mengetahui jika Pavlo tak menyukai dirinya, ia pun langsung menyerang dan berhasil membuat Pavlo terluka. Namun hal itu menjadikannya semakin murka dan ia langsung menyerang balik Bob Lee yang ukuran badannya sangat jauh dari Pavlo. Tetapi beruntung, Bob Lee berhasil membalikkan keadaan dan langsung membunuh Pavlo. Dan tak lama, anak buah Jack kembali ke kamar Bob Lee dan menemukan Pavlo telah mati. Melihat kedatangannya, Bob Lee langsung menarik anak buah Jack ke dalam dan menghajarnya. Pertengkaran terjadi beberapa menit sebelum Bob Lee berhasil menghabisinya. Kemudian, ia menukarkan pakaian dirinya dengan pakaian polisi dan berhasil keluar menggunakan jempol milik anak buah Jack yang ia patahkan. Lalu ia pun berhasil keluar dari penjara setelah dirinya bersembunyi di atap mobil sampah yang akan keluar dari penjara. Keesokan harinya, ia langsung pergi menggunakan sebuah mobil ke rumah milik Ibu Doni. Sambil tertatih-tatih, ia meminta bantuan Ibu Doni agar membantunya. Ibu Doni pun langsung mengetahui jika itu adalah teman dari anaknya, dan ia langsung membantu Bob Lee serta memperban tangannya yang patah akibat bertarung dengan anak buah dari Jack. Setelah kejadian itu, Isaac mengetahui jika Bob Lee telah berhasil keluar dari penjara, dan ia sangat marah pada Meakum karena mengagalkan rencananya.
karena ia telah berhasil membujuk Bob Lee untuk mengakui perbuatannya, dan setelah itu ia bisa dibunuh di luar penjara. Namun itu semua gagal ketika Meakum justru menyuruh salah satu anak buah Jake untuk membunuhnya di dalam penjara. Dan hasilnya, ia gagal. Kini mereka bertiga terancam akibat sang singa telah keluar dari kandangnya dan siap membuka kedok orang yang telah menjebaknya. Kemudian scene berpindah pada Julie, di mana ia masih mencoba didekati oleh agen Memphis untuk bertanya lokasi Bob Lee. Julie mengatakan jika ia mengetahui keberadaan suaminya, maka akan ia cari. Namun karena pihak FBI selalu berada di dekatnya, itu justru mengganggu dirinya. Saat ia sedang berbincang, tiba-tiba saja salah satu pihak FBI berhasil menemukan sebuah bon kartu kredit, di mana Bob Lee selalu mengirim bunga tiap tahun tanggal 10 Juni. Pihak FBI pun bertanya pada Julie, kemanakah bunga itu dikirim? Dan Julie mengatakan bunga itu untuk ibunya. Kemudian, ia menyuruh semua anggota FBI mencari tahu alamat kartu kredit tersebut. Tetapi saat pihak FBI akan menginvestigasi alamat tersebut, mereka dihadang oleh Isaac yang mengatakan jika Bob Lee adalah orang terlatih. Jika ia melihat helikopter mobil FBI, maka ia akan menghilang. Ia lalu mengatakan jika timnya telah berada di lapangan mengintai Bob Lee dari jauh. Kembali ke rumah Ibu Doni, di mana Ibu Doni memberikan Bob Lee sejumlah uang untuknya bertahan hidup, karena ia sudah memiliki firasat jika tim FBI telah mengetahui lokasi Bob Lee. Awalnya ia tak ingin menerima uang tersebut, namun Ibu Doni mengatakan jika itu adalah balas budi karena ia telah melindungi anaknya semasa ia hidup. Akhirnya Bob Lee pun mengambil uang tersebut dan bersiap-siap untuk pergi. Ibu Doni menyuruh Bob Lee untuk pergi ke belakang rumahnya dan mengambil motor serta perlengkapan milik Doni. Sementara ibunya akan mengalihkan perhatian tim FBI. Lalu Bob Lee pun mengambil motor serta perlengkapan senjata milik Doni. Dan saat ia membuka sebuah buku milik temannya, ia menemukan foto bersama antara ia, Doni, dan Isaac saat sedang bertugas. Di satu sisi, Isaac telah berada di depan rumah dan langsung bertanya keberadaan Bob Lee pada Ibu Doni. Namun ibunya mengatakan jika ia tak mengenalinya. Karena Isaac mendengar sesuatu dari belakang rumah, ia pun pergi ke arah sumber suara. Sementara Bob Lee telah berhasil membawa motor Doni keluar dan berhasil pergi mengendarainya. Isaac pun kembali kehilangan jejak Bob Lee. Yang ia temukan hanyalah foto bersama dirinya saat bertugas dengan Bob Lee, Swagger, dan Donnie Van. Kemudian scene berpindah pada Julie, yang tiba-tiba ditelepon oleh Bob Lee yang belum diketahui keberadaannya. Sementara tim FBI sudah siap untuk mengambil suara dan mencoba melacak keberadaannya. Ternyata Bob Lee berada di atas pohon sedang memantau ke arah rumah kakak milik Julie. Ia mengatakan jika dirinya akan melindungi Mary serta Julie. Karena Bob Lee mengetahui jika rumah yang ditempati oleh Julie telah dikuasai oleh tim FBI, ia pun menutup teleponnya dan pergi dari sana. Sebelum Bob Lee menutup teleponnya, Julie bertanya apa yang akan ia lakukan, dan Bob Lee menjawab, keahlianku, aku akan berburu bersama.